Today hari ini kita mau ke puncak untuk ngerayain ulang tahunnya Ade. Nih. Abang. Wah, Siapa yang ulang tahun? Ade. Jadi stay tune ya guys untuk vlog-vlognya. Bye-bye. Hai, jadi kali ini aku mau short escape dulu ke daerah Puncak buat nginep sehari di Alfa Givana Resort. Walaupun cuma 1 malam, tapi menurut aku kadang short trip kayak gini tuh justru yang paling bikin recharge energi loh. Perjalanan kita mulai dari gerbang tol Ciledug. Dari rumah sebenarnya suasana masih ngantuk-ngantuk pagi, tapi begitu masuk tol langsung kerasa excitednya karena udah lama juga nih nggak road trip ke puncak. Kita lanjut masuk ke tol Jakarta Tangerang, lalu ambil arah Jor menuju tol Jagorawi arah Bogor. Awal perjalanan masih cukup lancar, jadi kita bisa santai di jalan. Langit juga lagi bagus banget waktu itu. Cuacanya cerah dan cocok buat perjalanan jauh. Sepanjang tol kita cuma ngobrol santai-santai, dengerin lagu, kadang random cerita hal-hal receh yang malah bikin perjalanan jadi gak kerasa jauh. Semakin masuk arah Jagorawi, suasana jalan mulai berubah. Gedung-gedung tinggi perlahan mulai berkurang dan digantikan sama pemandangan yang lebih hijau. Udara juga mulai terasa beda, lebih adem dibandingkan pas masih di kota. Setelah melewati tol Jagorawi, lalu kita ke perjalanan menuju Bogor. Sebenarnya traffic mulai lumayan padat, apalagi mendekati area keluar tol. Dan ya seperti biasa, kalau ngomongin puncak pasti gak jauh-jauh dari macet. Tapi jujur ya, menurut aku macet di puncak tuh beda vibes-nya. Karena walaupun jalanannya pelan, view di kanan kirinya tetap enak dilihat. Kita akhirnya keluar lewat gerbang tol Gadok, lalu lanjut masuk ke Jalan Raya Puncak. Nah, dari sini perjalanan lumayan makin seru, karena pastinya jalanannya akan naik turun dan banyak banget pemandangan hijau sepanjang jalan. Nah, alhamdulillahnya kita ke arah atas gak kena buka tutup nih. Dan dari sini banyak banget loh motor-motor yang lagi touring, keluarga yang lagi liburan, dan warung-warung kecil di pinggir jalan yang bikin suasana puncak terasa hidup. Sebelum check-in ke villa, kita memutuskan buat mampir dulu nih ke Gunung Mas buat makan siang dan santai sebentar. Menurut aku, ini salah satu spot yang wajib kalau kita ke puncak. Nah, kalau ke arah Gunung Mas, dari keluar tol kalian bisa lurus terus aja dan ngikutin jalan. Pas masuk ke area Gunung Mas, langsung berasa banget ademnya. Hamparan kebun teh yang luas dan hijau semua. Udara di sana tuh fresh banget tahu, sampai rasanya pengen lama-lama duduk di sana, santai-santai di sana. Setelah masuk, kita masuk ke area parkiran dulu untuk parkir mobil di sana. Kita akhirnya makan siang dulu yang kita udah masak dari Jakarta, sambil menikmati view kebun teh. Suasananya tenang, cuman kedengaran suara angin dan orang-orang yang lagi
santai-santai di sana. Setelah makan, kita juga sempet nih keliling-keliling ke area Gunung Masnya dan menaiki kuda dan bermain lainnya. Setelah puas di Gunung Mas, perjalanan lanjut lagi nih menuju Alfa Givana Resort. Nah, justru di perjalanan setelah dari Gunung Mas menuju villa ini kita sempat kena buka tutup di jalan. Jadi kita stay dulu di Gunung Mas dalam waktu 2 jam lebih. Jadi kendaraan harus berhenti cukup lama dan jalannya benar-benar pelan. Awalnya sempat mikir bakal capek karena macetnya lumayan panjang, tapi untung view-nya sepanjang jalan bikin suasana nyaman. Nah, ini kita ke arah villa resortnya. Jadi kalian harus turun sedikit menuju ke villanya. Nah, selama di jalanan, pemandangan hijau di sepanjang jalan bikin perjalanan terasa relaxing. Kadang kita juga sambil ngobrol, dengerin lagu, dan menikmati suasana perjalanan karena memangnya vibes jalan menuju puncak tuh beda banget. Walaupun macet, tapi tetap terasa seru dan dinikmati. Nah, arah menuju ke villanya, kalau dari Gunung Mas kita terus aja turun terus sampai di patokan seperti ini, kita belok kanan naik ke atas. Dan di belokan itu sebenarnya ada tulisan plang Alfa Givana Resort. Setelah ini kita lurus terus, ikutin jalan saja.
Dan akhirnya setelah perjalanan yang cukup panjang, kita sampai juga nih di Alpha Givana Resort. First impression pas masuk di area resort tuh langsung tenang banget, banyak pepohonan, suasana sejuk, dan area resortnya sangat amat luas. Pas datang kita langsung disambut oleh staf yang ramah-ramah. Proses check-innya juga cepet banget loh. Ternyata fasilitas-fasilitas di resort ini sangat lengkap. Ada swimming pool, ada lapangan tenis, basket, bulu tangkis, sampai ke mini zoo juga ada loh. Jadi walaupun cuma stay sehari, tetap banyak aktivitas yang dilakukan. Karena area resortnya cukup besar, kita diantar ke kamar pakai buggy car. Jujur itu jadi salah satu momen yang bikin berasa lagi liburan banget. Sepanjang perjalanan naik buggy car, kita bisa lihat nih fasilitas-fasilitas yang ada di resort ini. Nah, kita udah sampai nih di unit yang kita nginepin setelah diantar oleh staf menggunakan buggy car. Kita nginep di tipe kamar candi. Pas masuk kamarnya langsung berasa nyaman banget. Tetapi tipe ini tipe yang lama ya teman-teman. Ini memiliki 3 kamar tidur, 2 kamar biasa dan 1 kamar utamanya. Nah, ini juga memiliki 2 kamar mandi ya teman-teman. 1 menggunakan shower dan 1 lagi kamar mandi yang ada bathtubnya, serta ya ada dapur dan isinya seperti alat masak, gas, dan lain-lain. Nah, ruang tamunya juga nyaman banget teman-teman, bisa dilihat kan. Besok paginya kita bangun agak santai nih karena sekitar jam 10 ada walking trip menuju air terjun Pangojayan Cimandala. Nanti ditemenin sama pemandu dari staf yang di sana. Karena penasaran, akhirnya kita ikut juga. Nah, ini juga suasana pagi hari di resortnya. Sebelum aku ke area air terjun, aku ngelilingi resortnya nih. Aku ke zoo-nya dulu. Dan oh ya guys, di sini tuh ada bobo kabin loh. Jadi kalian stay di dalam kabin. Nah, kita menuju ke arah area lapangan tenis. Lapangan tenisnya besar banget guys. Nah, jalan-jalan pagi hari sangat menyenangkan dan adem banget. Nah nih guys, ini salah satu hewan di zoo-nya. Ada rusa loh guys, lucu banget kan? Nah, ini nih kita masuk ke perjalanan ke area air terjunnya. Sebenarnya kalau kalian gak mau pakai pemandu juga gak apa-apa loh guys. Kalian bisa aja nih gunain maps ke arah air terjun Pangojayan Cimandala. Nah, sepanjang jalan banyak banget pohon-pohon dan udara paginya fresh banget. Kalian tinggal ikutin jalan aja guys, karena jalanannya ke air terjun tuh gak sesusah itu. Dan rasanya kayak bener-bener jauh dari hiruk pikuk kota. Ini bener-bener adem banget guys. Oh iya guys, sebenarnya arah menuju air terjunnya tidak cukup jauh ya guys. Nah, selama perjalanan itu kita melewati perumahan-perumahan warga yang ada di sana. Cukup asri dan hijau banget guys. Ini sumpah, ini adem banget, tenang banget. Treknya gak sesusah itu kok. Jadi buat nenek kalian atau orang tua kalian bisa banget nih untuk ikut trekking ke area air terjunnya, karena jujur gak sesusah itu.
Nah, sampai juga nih kita di wisata Batu Layang, Desa Batu Layang. Nah, di sini juga ada air terjun dan banyak banget nih homestay di sana. Nah, di sekitaran masuk air terjunnya banyak banget nih orang-orang yang jualan makanan-makanan. Nah, makanannya enak-enak banget loh guys. Serta makanannya itu bisa dibawa ke area air terjunnya. Nah, untuk masuk ke area air terjunnya bayar lagi sekitar Rp10.000 per orang. Kalau wisatawan asing itu bayar sekitar Rp25.000 per orang. Perjalanan menuju air terjunnya seru banget kan guys. Walaupun harus jalan dulu buat sampai ke sana, tapi semuanya langsung kebayar banget sama view dan suasananya. Kita sempat duduk santai menikmati suara air terjun di sana dan berenang-berenang di sana, menikmati suasana sekitar sebelum akhirnya balik lagi ke villa. Nggak kerasa, ternyata waktu nginep kita sehari di sini cepat banget berlalu. Setelah selesai main air terjun, kita siap-siap check out. Sebelum pulang, kita memutuskan buat santai dulu nih di ngopi di sawah. Dan honestly, itu jadi penutup yang perfect banget buat trip kali ini. Duduk santai sambil minum kopi hangat, lihat hamparan sawah dan udara sejuk sebelum balik ke rutinitas sehari-hari. Walaupun cuma short trip 1 malam, tapi perjalanan kali ini benar-benar bikin pikiran lebih fresh. Mulai dari road trip ke puncak, mampir ke Gunung Mas, menikmati suasana Al-Fajivana Resort, sampai jalan pagi ke air terjun, Pangonjayan Cimandala, dan ngopi di santai di sawah. Semuanya jadi pengalaman yang menyenangkan banget. So guys, inilah short escape dari Pipis Family kali ini. Kalau kalian suka, jangan lupa di like ya. Don't forget to like, comment, and subscribe. See you to our trip. Bye bye.